Kami berterima kasih dengan keluarga besar almarhum Akidi dari keluarganya ingin membantu masyarakat Sumatera Selatan yang terkena dampak COVID-19. Kemudian beliau secara pribadi menyampaikan kepada saya, tentu ini amanah yang menurut saya sangat luar biasa dan berat sekali. Amanah yang jumlah uangnya segitu besar, dan ini kan harus saya pertanggungjawabkan. Oleh karena itu, tapi saya yakin kalau amanah ini kami nanti komunikasi dengan semua pihak untuk kepentingan masyarakat, insya Allah kita akan kelola dengan sebaik-baiknya. Anda mungkin sudah dengar ya berita menggemparkan ini. Keluarga pengusaha Akiditio menyumbang 2 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan. Bukan 2 miliar loh, 2 triliun rupiah. Uang semua, nggak pakai pasir. Karena itulah saya senang dengan teladan keluarga Akiditio. Ini jadi satu lagi tambahan contoh yang bisa saya gunakan untuk menantang kelompok-kelompok muslim pribumi yang suka sekali menjelekkan Tionghoa. Saya akan bilang, ini sumbangan pengusaha Tionghoa. Mana sumbanganmu? Pada tanggal 29 Juli, yang bersangkutan memberikan Biro Gilet, ya, BG ya. Gilet Giro ya, BG, ke Polda Sumatera Selatan. Ya, jatuh temponya ada tanggal 2 Agustus 2021. Kemudian BG tersebut di clearing ya, dan penyidik ke bank dengan yang bersangkutan, kita melaksanakan clearing atau ingin mengambil dana tersebut. Ternyata dari bank itu memberikan keterangan bahwa saldo tidak mencukupi. Pemilik rekening, kemudian saldonya, data daripada nasabah ini merupakan rahasia bank. Jadi tidak bisa diberikan oleh pihak bank kepada pihak kepolisian. Jadi dia hanya menyatakan bahwa saldo tidak cukup pada rekening tersebut. Mungkin kalau saran saya, perlu segera dibawa yang bersangkutan untuk diperiksa dokter. Serius, perlu diperiksa dokter. Ada apa? Perlu diperiksa dokter. Dan kalau diperiksa dokter malah bagus bagi dia untuk jadi alasan pemaaf dari segi proses hukum. Tapi saran saya perlu, karena benar-benar itu extraordinary gitu loh. Mengundang seluruh tokoh agama, mengundang pejabat, mengundang Kapolda yang diwakili waktu itu dalam suatu acara yang sangat besar dan sangat meyakinkan gitu loh. Seluruh Indonesia tercengang. Seluruh, bahkan rekan-rekan saya dari etnis Tionghoa merasa bangga. Lihat kan, jangan kalian cuma nyinyir doang orang Tionghoa, ternyata orang Tionghoa lah yang jadi pahlawan katanya kan. Berita sore ini terbalik semuanya. Jadi saran saya agar segera yang berwenang bawa yang bersangkutan diperiksa dokter dulu. Wakil Koordinator 2 Kontras, Rifanli Ananda, menyebut kasus sumbangan bodong 2 triliun keluarga Akiditio tidak bisa dipidana. Rifan menilai letak kesalahan kasus ini murni ada di kelalaian Polda Sumatera Selatan. Pasalnya, ia baru berniat jikapun bisa tidak perlu dipidana karena letak kesalahannya pada kelalaian kepolisian yang punya mandat dan kewajiban. Rifan menilai kelalaian Kapolda Sumsel Irjen Eko Indraheri patut disorot. Menurut Rifan, kepolisian seharusnya mengecek kebenaran sumbangan itu. Sekalipun sumbangan itu nyata, polisi juga perlu mengeceknya, mengingat jumlahnya cukup besar dan dilakukan oleh perseorangan.
Pengecekan itu sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Proses itu tidak bisa tiba-tiba dihilangkan atas nama kedermawanan semata. Selain itu, Rifan juga mendukung tim Propam Polri memeriksa Kapolda Sumsel. Propam bisa mendalami dugaan konflik kepentingan dalam sumbangan Akiditio itu. Namun, kelalaian Kapolda Sumsel di sisi lain juga menunjukkan adanya potensi relasi antar mereka yang membuat Kapolda percaya begitu saja. Relasi itulah yang perlu diperdalam oleh Propam karena bisa jadi ada konflik of interest di sana. Sementara itu, Mabes Polri ingin mengetahui peristiwa itu secara jelas dan mengklarifikasi Irjen Eko. Pemeriksaan akan dilakukan secara internal. Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Argo Yuwono mengatakan, pemeriksaan tersebut buntut dari polemik sumbangan 2 triliun dari ahli waris keluarga pengusaha Akiditio di Palembang. Pemeriksaan Kapolda dilakukan tim dari Inspektorat Pengawasan Umum, Pengamanan Internal, serta Profesi dan Pengamanan Propam Polri. Tentunya pemeriksaan ini sebagai ranah internal kepolisian untuk klarifikasi, untuk melihat kejelasan seperti apa awal mula kasus ini. Mabes Polri masih menjadikan kasus tersebut sebagai perkara yang ditangani penuh oleh Polda Sumsel. Akan tetapi, perlu bagi Mabes Polri untuk meminta penjelasan dan alur soal permasalahan sumbangan yang berujung menjadi polemik tersebut. Ahli waris keluarga pengusaha Akiditio pernah menjanjikan untuk memberikan sumbangan berupa uang 2 triliun kepada pemerintah. Sumbangan tersebut untuk membantu pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19. Saat menyampaikan sumbangan tersebut pada 26 Juli lalu, pihak keluarga mengumumkan terbuka bersama pemerintah daerah dengan mengundang petinggi kepolisian daerah serta sejumlah tokoh. Dalam penyampaian sumbangan itu, putri dari Akiditio, yakni Herianti Tio, sekaligus menyerahkan bilet giro bertuliskan 2 triliun ke Kapolda Sumsel. Bilet giro tersebut dikatakan dapat dicairkan pada 2 Agustus kemarin. Akan tetapi, saat dilakukan pengecekan ke bank dengan yang bersangkutan untuk mengambil dana tersebut, ternyata dari bank memberikan keterangan saldo tidak cukup. Ternyata dari bank itu memberikan keterangan bahwa saldo tidak mencukupi, ya. Saldo tidak mencukupi. Dan kemudian penyidik, ya, dengan adanya saldo tidak mencukupi, tentunya penyidik melakukan penyelidikan terhadap peristiwa ini, gitu ya. Dan kemudian nanti penyidik akan mencari, ya, apakah motifnya dan apakah maksudnya, ya, kepada yang punya itikat baik untuk menyumbang penanganan COVID di Sumatera Selatan ini.